Forza keren. Forza Keren. Pami dan Pamita Mami. Iya. Pamita Mami kan sudah karena beliau kan sebagai sekjen. Nah tinggal Forza dan Pami. Nah Forza waktu itu saya cari siapa gitu kan nih yang DKI ini, ketemulah Bang Zainal. Zainal yang Abidin. Yang sekarang jadi ketum. wakil ketum nih. Iya. Ketemu di sana dengan Bang Zainal. Saya sampaikan bahwa saya dapat amanah dari Kiai Lutfi untuk membentuk idaman DKI dan beliau Forza harus mendukung. Kan gitu kan. Akhirnya malah silaturahmi dengan Bang Zainal, ngobrol-ngobrol, malah dia ditawarin jadi sekretaris. Sekretaris Forza DKI karena beliau lagi butuh. Itu cikal bakalnya saya ketemu Forza. Jadi awal datang ke Babe itu kemana? Ke Pondok Jaya apa ke rumah apa ke datang resminya Soneta? itu ke Soneta. Ke Soneta ya. Soneta Record itu pertemuan pertama kali. Masih ada langsung bahas tentang Partai Idaman tuh. Oh enggak, bukan, itu undangan itu yang Maulid. Oh itu undang Maulid. Iya, kalau yang partai saya awal datang ke Bandung kayak. Oh Bandung ya? Bandung waktu konser di MNC kalau nggak salah. Di Bandung. Saya memperkenalkan bahwa saya waktu itu diminta sebagai calon wakil sekretaris. Calon sekretaris idaman. Saya perkenalkan ke Kiai. Kemudian Kiai merespon ya waktu itu dan qadarullah akhirnya bukan sekretaris itu Bang Haji. Finalnya saya waktu di idaman DKI tapi ketua. Langsung jadi ketua tuh, ketua DPW. Ketua DPW. Nah, dari situlah kemudian intens. Ya. Berkomunikasi sama Kiai gitu kan. Kemudian sampai jadi PLT idaman, ya sekjen ya sampai dengan saat ini kira-kira begitu. Jadi itu perjalanannya nih Pak Kuswanto sampai saat ini dekat sama ayah saya karena saya. Nah Pak Kus, ini kan kemarin ini properti apa boleh diminum nih? Ini pajangan doang sih. Oh, pajangan ya. Tapi kalau mau diminum bisa. Boleh ya? Boleh. Sambil minum Klanners ya. Minum ya. Kayaknya properti nih. Bismillah. Nah, kan belum lama kan ada Munas ya. Betul. Iya kan? Munas Forza yang kedua. Nah itu kan ada perubahan ADRT. Iya. Ini saya juga pengen tahu nih. Mungkin masyarakat luas Indonesia yang Forza non struktur, ya kan? Mungkin juga pengen tahu substansi dari ADRT, perubahan ADRT itu apa? Baik Bang Haji, kalau mengenai perubahan ADRT Forza itu benar dilakukan pada saat Munas 2 tanggal 9 dan 10 Desember. Jadi dari hasil perubahan itu ya, itu 2021 ya, berbarengan dengan pemilihan ketua umum juga kan. Nah saya mungkin bisa sampaikan bahwa perubahan yang substansi di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forza yang kedua kemarin hasil Munas itu paling tidak ada di, kalau kita klasifikasi lagi itu ada paling nggak ada di 3 poin ya. Poin pertama tentang kedudukan dan asas Forza ya. Kemudian yang kedua tentang struktur Forza ya. Kemudian yang ketiga itu tentang apa yang diselaraskan tentang musyawarah nasional ya, peserta musyawarah nasional. Nah yang pertama nih yang penting Bang Haji perlu disampaikan ya, bahwa mungkin saya bacakan sedikit. Boleh, Ana bacakan sedikit nih ya. Nah ini ya, jadi ada perubahan di anggaran dasar ya buat Klanners nih, khususnya anggota Forza. Bab 1 nama dan tempat kedudukan pasal 1. Organisasi kemasyarakatan Ormas ini bernama Friends of Roma and Soneta yang untuk selanjutnya disebut Forza. Kemudian ayat 2, Forza didirikan di Jakarta 4 April 2013 untuk waktu yang tak terbatas. Kemudian yang ketiga, Forza ayat 3 ya maksudnya. Forza adalah fusi gabungan ya maksudnya dari berbagai organisasi penggemar Rhoma Irama.
Satu-satunya organisasi fans yang direstui Rhoma Irama. Organisasi resmi ya. Satu-satunya. Iya. Ini ditegaskan di perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kemarin. Dari sini sudah jelas bahwa kalau ada organisasi lain ya yang mengaku-ngaku juga Forsa dan lain sebagainya lah, penggemar Rhoma Irama, automatically nggak diakui Bang Haji. Iya. Nggak diakui itu ilegal. Oke. Ya, secara Forsanya, ya secara fans karena termaktub jelas di sini bahwa Forsa adalah satu-satunya organisasi yang diakui, ya. Maka masuk ke perubahan yang kedua, substansi di anggaran dasar rumah tangga itu sekarang muncul nomenklatur baru Bang Haji di ADART Forsa, apa yang dinamakan Dewan Pertimbangan Forsa. Nah, Dewan Pertimbangan Forsa ini hanya ada di DPP dan itu langsung diketuai oleh Kiai Haji Rhoma Irama. Nah, ini ada kaitannya dengan satu-satu tadi, dengan Rhoma Irama ada di dalamnya. Artinya bahwa saat ini Kiai Haji Rhoma Irama itu dia ada di dalam Forsa. Beda dengan periode sebelumnya. Periode sebelumnya nggak ada Rhoma Irama di Forsa. Nah, sekarang ada. Beliau itu ada di Dewan Pertimbangan. Artinya secara keseluruhan, ya, aktiviti kebijakan Forsa itu kemudian harus ada approval dari Dewan Pertimbangan, dan bahkan Dewan Pertimbangan mempunyai hak veto, hak veto untuk kemudian meluruskan ataupun katakanlah membatalkan atau menghalt sebuah kegiatan, ya, yang dianggap oleh Ketua Dewan Pertimbangan itu bertentangan dengan visi dan misi Forsa. Luar biasa kedudukan dari Dewan Pertimbangan. Itu substansi yang kedua. Jadi buat planners ya yang kebetulan ingin masuk ke dalam Forsa ya, nanti kedepannya juga harus mencermati ya, bahwa Forsa itu ya yang Dewan Pertimbangannya itu ketuanya adalah Kiai Haji Rhoma Irama, itu yang satu-satunya diakui. Dua itu nggak ada gitu ya. Dua itu nggak ada. Kalau mengaku-ngaku boleh Bang Haji. Kalau ngaku sih sah-sah aja. Sah-sah aja ngaku. Tapi yang jelas Forsa sedunia cuma satu. Nggak ada lagi. Kalau ngaku cuman boleh satu. Ya. Yang dipimpin aja sama beliau. Ya. Nah, itu Forsa yang resminya yang cuma satu di dunia tuh. Nah, itu. Jadi itu ada landasannya ya, dipagari di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi ini buat perhatian buat sahabat semua Forsa di seluruh Indonesia. Itu substansinya itu. Kemudian yang ketiga tentang asas. Asas itu sekarang dimasukkan bahwa asas dari Forsa adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu lebih tegas Bang Haji. Tadinya kan Islam saja dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar. Sekarang Islamnya adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang itu kemudian minimal ya mengikuti empat mazhab yang umum di masyarakat kita. Secara substansi itu Bang Haji, perubahan yang mendasar di anggaran dasar anggaran rumah tangga kita sekarang. Nah, udah jelas kan ya Kelanners ya. Nah, jadi ya tadi tuh paparan dari ketua umumnya langsung tuh. Nah, syarat-syarat kalau mau gabung ke Forsa apa tuh Pak Kus? Oke, jadi syarat gabung ke Forsa itu ya, yang pertama adalah dia mendaftar. Ya, mendaftar kepada ketua melalui DPC masing-masing. DPC masing-masing. DPC masing-masing. Nanti DPC dia akan meneruskan kepada DPW dan DPP. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengikuti Forbitren. Forbitren itu apa? Nah, Forbitren itu di masa kepengurusan yang sekarang itu menjadi satu cara masuk atau cara masuk kepada menjadi anggota Forsa yang diakui secara resmi ya. Forbitren itu adalah Forsa Basic Training. Forsa Basic Training. Forsa Basic Training. Jadi salah satu syaratnya harus ikut Forbitren ya. Forbitren itu apa? Forbitren itu pelatihan dasar ya kepada calon anggota Forsa ya tentang 4 materi minimal. Yang pertama adalah tentang materi keimanan, ketakwaan, kemudian akhlak dan loyalitas. 4 materi ini harapannya bahwa
empat materi keagamaan ini wajib, ditambah materi kesonetaan dan materi keroma iramaan. Jadi ada 3 besaran materi di situ. Tujuannya apa? Bahwa sebelum mereka masuk ke Forsa, mereka harus tahu basic keagamaannya. Ya, pengetahuan kamu di-remind kembali gitu kan. Kemudian yang kedua, mereka juga harus tahu apa perjalanan sejarah Soneta Group dan Roma Irama tentunya sebagai bekal mereka ya untuk bisa kemudian melaksanakan visi misi Forsa. Jadi Forbitrend itu kemudian kita istilahkan akan melahirkan Forbi. Forbi itu 4B. Apa tuh? 4B itu jati diri Forsa kita sebut sekarang. Jadi anggota Forsa yang sudah Forbitrend kita harapkan menjadi 4B. Ya, jati diri Forsa terbangun melalui 4B, yaitu Forsa yang beriman, bertakwa, berakhlak dan berloyalitas. Beriman, bertakwa, berakhlak, berloyalitas. Berloyalitas kepada siapa? Berloyalitas kepada Roma Irama. Beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak kepada Allah, kepada makhluk. Kemudian berloyalitas kepada katakanlah idolanya. Ya, kepada Kiai Roma Irama. Jadi kita harapkan melalui Forbitrend ini semua pemahaman tentang keorganisasian, keforsaannya itu sudah mumpuni. Gitu. Didasari oleh rasa iman Islam, iman, takwa dan akhlak tadi Bang Haji. Nah, itu yang kemudian kita berharap bahwa semua anggota Forsa sudah mengikuti itu sebagai basic. Nanti ada lagi lanjutannya, Fortran yang lain gitu. Tapi basicnya itu. Ya. Nah, nanti setelah itu mereka ke Forbitrend, kemudian mereka regis kan ke online DPP, ya, terus membayar iuran pangkal keanggotaan, iuran keanggotaan. Berarti kalau yang belum ikut Forbitrend belum bisa mendapatkan KTA ya? Belum bisa ya? Belum bisa. Oke. Berarti ya harus ikut Forbitrend dulu. Iya, harus ikut Forbitrend. Nah, Forbitrend ini dilakukan oleh DPC, masing-masing DPC. Berkala, nanti ada yang daftar nih 10 orang bikin Forbitrend. Dan daftar lagi 10 orang bikin Forbitrend. Gitu Bang Haji. Oke. Gitu. Dan ini kerja seumur hidup. Istilahnya ya. Jadi seterusnya. Karena ini kaderisasi. Jadi Forbitrend ini ada yang mengatakan Forbitrend itu cukup dilaksanakan sekali. Enggak juga. Selama kita masih menerima anggota baru, maka selama itu pula Forbitrend dilakukan. Karena itu kewajiban bagi anggota gitu. Keren ya. Jadi ya bukannya saya membandingkan dengan Forsa yang lampau, tapi semua itu kan proses, ya kan. Semakin kesininya semakin baik gitu ya. Forsa ini sangat luar biasa Klamers. Dan memang militannya itu loh yang luar biasa Forsa tuh. Ya. Nah Pak Kus, dari DPP sendiri, DPP Forsa sendiri itu apa? Sekarang ini lagi yang dikencengin di Forsa tuh apa tuh kira-kira? Ya, sekarang ini kita lagi masuk tahap konsolidasi. Ya, kemarin kita kan pada saat kan baru sumur jagung nih Bang Haji, baru 6 bulan kan. Saya sebagai ketua umum terpilih di Desember lalu, berarti kurang lebih sekitar 6 bulan. Awal pada saat kepengurusan saya gas di tadi perbaikan kualitas kualitas SDM Forsa maupun keorganisasian melalui Forbitrend tadi. Jadi saya coba canangkan itu, dan memang itu juga anjuran daripada Kiai Haji Roma Irama, kita harus berkualitas secara organisasi, maka saya telurkan itu Forbitrend. Ya, kemudian alhamdulillah sekarang udah hampir semua ya yang existing anggota Forsa dulu sekarang harus melalui nol lagi Bang Haji. Iya, mereka Forbitrend semua gitu kan. Nah, kemudian fase itu udah hampir selesai ya. Kemudian masuk kemarin kita ke bulan Bakti Forsa. Dalam rangka 9 tahun Forsa, kita bikin bulan Bakti Forsa mulai donor darah, kemudian karena masuk di Ramadan waktu itu Bang Haji, akhirnya kita banyak program sosial Ramadan kayak takjil, kemudian bersih-bersih masjid, terakhir kita bikin tebar parsel Ramadan. Ya. Nah, itu juga sudah berakhir kemarin, dan saat ini kita sedang menggalakkan untuk musyawarah wilayah dan cabang yang memang
sudah habis masa berlakunya ya secara periodisasi kepengurusan. Ini sekarang lagi berjalan Bang Haji untuk muswil dan muscap. Nah, kemungkinan nanti ke depan dalam waktu dekat yang akan kita telurkan lagi program reguler nantinya setiap tahun, yaitu kita sebut Forza Idol. Forza Idol. Forza Idol ya. Nanti mungkin di bulan depan ya kita sudah kick off ya Forza Idol, di mana itu ajang untuk pencarian bakat bagi anggota Forza yang punya keterampilan, keahlian khususnya dalam bidang performance ya, apalagi nyanyi begitu. Kita fasilitasi bikin wadah berjenjang audisi dari tingkat DPC, kota kabupaten, nanti ke tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Ya, itu kita lombakan dengan sistem audisi, dan mudah-mudahan Forza Idol ini nanti ujungnya ada di perayaan miladnya kayak Haji Rhoma Irama dan Soneta. Pastinya karya-karyanya Raja Dangdut. Benar. Ya. Karena itu adalah salah satu program pelestarian tadi. Pelestarian. Visi-misi. Ya. Jadi khusus menyanyikan lagu-lagu Rhoma Irama dan Soneta Group. Gitu. Mantep Klanners ya. Keren. Nah, Pak Kus nih pertanyaan. Nah, ini dewan pertimbangan juga nih, Klanners nih. Anda lupa tadi, ini nih dewan pertimbangan juga nih. Jadi kita punya dewan pertimbangan itu ada 4. Ada 4 ya. Ketuanya kayak Haji Rhoma Irama, kemudian Bang Haji Vicky, kemudian Bu Debi, ya satu lagi adalah Bapak Alamsyah pengacara. Pak Alamsyah. Hanafi ya. Dewan pertimbangan nih, bahaya juga nih. Oke. Nah, Pak Kus, yang terakhir, pertanyaan terakhir nih Pak Kus nih. Oke, siap. Harapan Pak Kus dari seorang sebagai seorang ketum Forza, itu untuk sang idola dan organisasi Forza itu sendiri apa harapan? Oke, jadi Bang Haji, kita tahu bahwa tahun ini Rhoma Irama masuk ke usia 76 tahun. Oke. Tahun ini ya. Kemudian kalau Soneta berarti masuk ke 52 tahun. Tentu sebagai fans kami sangat bersyukur dengan capaian yang sudah sedemikian panjang ya dan hebat dari Soneta Group dan Kiai Haji Rhoma Irama. Tentu harapan kami bahwa apa yang sudah ditempuh, yang sudah dicapai oleh Soneta Group ya, lebih khusus oleh Kiai Haji Rhoma Irama, tetap senantiasa Allah berikan keberkahan dan juga Allah panjangkan umurnya ya, eksistensinya tetap dijaga. Dan yang paling penting bagi kami adalah bahwa Kiai Haji Rhoma Irama dan Soneta Group menjadi teladan bagi kami, gitu kan. Tetap menjadi teladan bagi kami, yang mengajarkan kami tentang nilai-nilai idealisme, nilai-nilai profesionalisme, ya, nilai-nilai komitmen, gitu kan, dan nilai-nilai disiplin, ketokohan, gitu kan. Sama juga terus berjuang di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, gitu ya. Jadi apapun kondisi ke depan, gitu ya, tentu itu yang senantiasa kami harapkan kepada idola kami ini. Ya. Beliau menjadi teladan bagi kami. Kemudian bagi Forza, saya tentu berharap bahwa Forza ini kan memang sudah 9 tahun Bang Haji. Sebetulnya secara usia, gitu kan. Tetapi karena di periode pertama banyak dinamika yang terjadi, dan biasanya memang di periode pertama itu ibarat kata membabat hutan Bang Haji. Betul kan ya? Jadi efektivitas secara organisasi umumnya mungkin belum maksimal, dan saya berharap bahwa apa yang sudah dilakukan oleh DPP yang pertama itu menjadi memacu kami di periode kedua ini untuk mempertahankan yang baik ya yang sudah dilakukan. Nah, kemudian memperbaiki tentunya apa yang belum dilakukan oleh DPP lama. Nah, ini menjadi harapan kepada seluruh anggota Forza agar betul-betul 4B yang sudah disampaikan ya dalam orbiter itu betul-betul bisa kemudian dijalankan
Ya saya sering bilang dalam organisasi dimanapun termasuk di Forsa, tentu yang pertama adalah luruskan niat. Karena niat itu menjadi hal yang akan mengiyakan dan membatalkan amal, kira-kira gitu. Ya, kalau memang niatnya untuk beribadah kepada Allah, insya Allah semua aktivitas yang dilakukan di Forsa menjadi amal ibadah. Tetapi kalau niatnya bukan itu, tentu juga tidak akan menjadi ibadah. Maka sering Kiai ngomong bahwa gerbong Kiai ini ibarat kayak lokomotif. Kita itu ada di gerbong-gerbong sebelumnya, selanjutnya gitu kan. Yang terus mengikuti gerbong itu, cuma niatnya harus benar juga. Gitu, niatnya harus perbaiki. Kemudian yang kedua, selalu mengembangkan potensi diri dan organisasi. Gitu. Maka di DPP sekarang kita akan mencoba meng-set up itu program kaderisasi. Kalau di anggota baru yang mau ke Forsa ada Forbitren, Forsa Basic Training, nanti bagi pengurus ya di DPC, DPW sampai ke DPP kita akan membuat pelatihan berjenjang. Ada namanya Fortran 1, Forsa Training 1, Fortran 2, Fortran 3. Ya, yang di situ kemudian nanti materi-materi tentang skill organisasi. Bahkan Forsa PAM Forsa aja ada ya. PAM Forsa ada sekarang. Ada sebagai pengamanan kan. Organa ada gitu. Jadi kita ingin bahwa semua anggota Forsa sekarang merasakan manfaatnya dia menjadi anggota Forsa. Betul. Ya, dia bisa mengupgrade pengetahuan keorganisasiannya dan juga mengupgrade kemanfaatannya untuk masyarakat. Itu yang penting Bang Haji gitu. Jadi masyarakat tahu bahwa Forsa ini memang punya nilai-nilai manfaat bagi masyarakat gitu. Tentu melalui program-program. Nah, ini harapannya bahwa terus semangat, kompak, solid buat anggota Forsa ya. Kemudian juga fokus saja ya, fokus apa yang kita lakukan. Bahwa ada yang tidak suka ketika kita melakukan kebaikan gitu kan. Itu mah wajar Bang Haji. Karena setiap kalau yang kita yang semua apa yang kita lakukan, kalau semua orang suka, kita nggak usah jadi pemimpin. Benar. Ya, jadi tukang es krim aja gitu, kita bikin es krim suka semua. Ya, pasti yang namanya leadership, kepemimpinan itu pasti ada yang nggak suka. Jadi itu nggak usah menjadi kita hiraukan, kita fokus saja, kita merasa benar. Termasuk kita yang ada di Forsa ini, terus saja apa yang kita lakukan ini yang kita yakini benar. Jadi nggak usah kemudian terlalu menanggapi atau dipikirkan ya kanan kiri yang memang mengejek kita atau nyinyir dan sebagainya. Cuma apa sih? Biarin aja itu mah. Kafilah berlalu. Iya kan? Jadi itu Bang Haji, harapannya itu buat Kiai Roma Irama, buat Soneta dan juga buat Forsa itu sendiri dari saya. Oke. Pak Ketum Forsa. Nah, siap. Pak Dewan Pertimbangan. Klanners Indonesia, ya alhamdulillah ya, tadi kita sudah dengar secara langsung dari Ketua Umum Forsa Indonesia bahwa Forsa ini dari fans dijadikan organisasi resmi, dan itu memang PR yang cukup ini ya, bagus ya, lumayan berat ya, tapi bukannya berarti nggak bisa. Betul. Semuanya pasti bisa. Ya, yang penting kan kemauan. Betul. Yang penting kemauan, tekadnya, ya kan, niatnya, tujuannya yang positif, yang baik. Oke, Pak Kuswanto, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Haji sudah diundang di BBS. Sama-sama Pak Kuswanto. Ya. Insyaallah berkah. Nah, kita teriak ya Forsa dulu nih. Forsa keren, Forsa semakin keren. Oke. Forsa keren. Forsa semakin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.